Di malam yang panas dan menyisakan di bulan Juni di Mediterania di Pulau Malta, seorang prajurit Kristen sedang berpatroli sambil berjalan kaki di sekitar pantai. Dia lalu melihat sesuatu terapung di air, tanda peringatan atau alarm segera dibunyikan. Lebih banyak lagi benda-benda aneh yang terapung dan beberapa orang berenang ke laut dangkal untuk menarik benda-benda itu ke pantai. Yang mereka temukan sangat mengerikan. Salib-salib kayu didorong pihak Muslim untuk mengapung dan menuju pantai. Pada setiap salib tampak tersalib tubuh prajurit Kristen tanpa kepala. Ini adalah perang psikologi yang paling brutal dan merupakan pesan yang dikirim oleh komandan perang Turki Muslim Mustafa Pasha yang tentaranya baru saja menghancurkan benteng pertahanan San Elmo yang terletak 1000 yard atau 914 meter dari sebelah selat. Sekarang target baru Muslim adalah benteng pertahanan San Angelo dan Saint Michael, di mana terdapat sejumlah kecil tentara Kristen. Panglima pasukan Turki Mustafa Kemal Pasha berharap bahwa pasukan Kristen di San Angelo tahu bahwa mereka target penyerangan selanjutnya dan nasib mereka akan jadi mengerikan jika terus melawan. Tapi Panglima Turki ini rupanya telah salah memperhitungkan musuhnya, yakni kesatria-kesatria Saint John. Dia juga salah menduga kebulatan tekad pemimpin pasukan Kristen, yaitu pemimpin besar Jean Parisot de la Valette yang bersumpah benteng San Angelo dan San Michael tidak akan ditaklukkan selama masih ada satu orang Kristen terakhir di Malta. Begitu berita tentang ditemukan prajurit-prajurit Kristen tanpa kepala terdengar oleh La Valette, dia dengan cepat memerintahkan agar tawanan tentara Turki yang dipenjara di benteng dibawa keluar dari sel penjara dan dipancung satu persatu. Valette lalu mengirim pesan dengan gayanya sendiri kepada Mustafa Pasha di seberang. Ia kemudian menembakkan kepala-kepala tentara Turki yang telah dipenggal dengan meriam-meriamnya. Sudah jelas, tiada lagi negosiasi, tiada lagi kompromi, tiada lagi kata menyerah, berperang sampai titik darah terakhir. Pemimpin besar La Valette berkata, "Kami orang-orang Kristen akan melawan sampai mati dan kami akan membawa kalian sekalian mati bersama kami." Untuk merebut benteng San Elmo, Ottoman kehilangan 8.000 prajurit, termasuk 3.150 pasukan elit Janissary, sedangkan pasukan Malta yang gugur di benteng San Elmo berjumlah 1.500 orang. Mustafa Pasha sampai frustasi dan berdoa, "Ya Allah, betapa banyak nyawa kaum muslimin yang harus berkorban untuk benteng sekecil ini, dan betapa lagi nyawa yang harus dikorbankan untuk merebut benteng yang lainnya." Meski San Elmo jatuh, waktu telah berjalan 8 minggu dari yang dijanjikan Don Garcia. 1 bulan tampaknya suplai pasukan tambahan terlambat. Pada tanggal 4 Juli, Piali Pasha meminta kanon-kanon yang menyerang San Elmo diarahkan guna menggempur benteng Saint Michael di Sanglea. Segera setelah itu, gelombang serangan dimulai terhadap Saint Michael dan San Angelo. Tentara Ottoman berencana menyerang dari darat dan laut dengan pasukan Janissary berjumlah 1.000 orang akan menyerang dari laut. Namun La Valette telah mengetahui dari mata-mata tentang rencana Ottoman ini, dan 1.000 pasukan Ottoman yang mendekati di malam hari dengan kapal ditenggelamkan bersama kapal-kapal mereka. Begitu juga dengan serangan darat dipukul mundur dan tentara Kristen terus berusaha bertahan. Pada tanggal 7 Agustus, Mustafa Pasha memerintahkan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. 12.000 pasukan Ottoman menyerbu San Angelo dan Saint Michael didukung dengan artileri meriam mereka dari Gunung Santa Margarita. Pasukan Ottoman juga membongkar kapal-kapal mereka dan membuat menara untuk memudahkan pasukan menyerbu masuk ke dalam benteng. Namun, La Valette dengan cerdik memerintahkan pasukannya untuk membuat lubang di tembok benteng supaya meriam mereka bisa menembaki menara yang dibuat Ottoman ini. Saat mendekati benteng, saat menara atau tower berisi full atau penuh pasukan penyerbu mendekat, tower itu dihubungkan dengan meriam yang menembakinya. Banyak pasukan penyerbu yang terluka dan tewas. Dengan jumlah pasukan yang begitu besar, Birgu, tempat benteng San Angelo, posnya La Valette, mulai diterobos masuk pasukan Ottoman dan pasukan di San Angelo mulai terdesak mundur. Sampai sini kita pause sebentar. Apakah yang dilakukan La Valette ini sudah benar? Apa yang dilakukan La Valette ini seperti yang dikatakan Sun Tzu, yaitu tempatkan pasukan Anda dalam posisi tidak ada lagi jalan keluar dan melarikan diri, maka mereka akan bertarung dengan buas demi nyawa mereka. Itulah yang terjadi dengan benteng San Elmo yang telah jatuh ke tangan Ottoman, namun memakan korban yang tidak sedikit dari pihak Ottoman. Kita kembali ke pertempuran. Pasukan Ottoman terus mendesak kesatria Hospitaller di benteng San Angelo
Angelo di Berigo. Namun keberuntungan tidak terduga muncul. 100 tentara Spanyol dan kavaleri dari Medina yang sedang patroli menemukan tenda-tenda dan perbekalan pasukan Ottoman yang tidak terjaga. Mereka kemudian menyerang tenda-tenda tersebut dan membunuh tentara Ottoman yang sedang dirawat dalam tenda-tenda mereka. Juga membakar tenda-tenda dan perbekalan pasukan Ottoman. Ketika tentara Ottoman yang sedang menyerang benteng San Angelo dan San Michael melihat asap dari tenda-tenda itu, mereka panik dan mengira pasukan bantuan dari Don Garcia sudah tiba. Pasukan Ottoman malah mundur. San Angelo yang sudah hampir jatuh sebab pertahanan yang sudah diterobos terselamatkan. Ksatria Hospitaller kemudian memperbaiki tembok pertahanan mereka di kedua benteng San Lea dan Berigo, yaitu benteng San Michael dan San Angelo. Seperti kata Sun Tzu, jika pertempuran berlangsung lama, maka moral tentara akan semakin turun. Ditambah lagi, kematian Dragutres membuat Piai Pasha dan Mustafa Pasha sering berebut komando dan berselisih paham, membuat prajurit Ottoman kebingungan. Jika perintah dari atasan tidak jelas, hasilnya adalah diskoordinasi mutlak, itu kata Sun Tzu. Sang Khalif Ottoman di Turki semakin tidak sabar dan mengirimkan pesan berulang-ulang untuk mengetahui hasil pertempuran, sebab yang dijanjikan jenderal-jenderal dan laksamana kepada Sang Khalif Ottoman Sulaiman bahwa mereka akan merebut Malta dalam 3 hari. Namun yang terjadi, sudah lebih dari 3 bulan Malta belum jatuh. Ottoman hanya berhasil merebut 1 benteng, San Elmo, namun dengan korban 8.000 tentara mereka. Mustafa Pasha kemudian memerintahkan pasukan Ottoman menuju Medina. Sebelum pasukan Ottoman tiba, penguasa Medina telah memerintahkan para wanita dan orang tua mengenakan helm tentara dan berjalan-jalan di benteng, sehingga tentara Ottoman mengira benteng dipenuhi dengan tentara Malta. Saat Mustafa dan pasukannya tiba, mereka disambut meriam-meriam dari jarak jauh dari kota Medina yang ditembakkan terus-menerus meski tentara Ottoman belum mencapai jarak tembak. Melihat hal itu, Piai Pasha memerintahkan pasukan Ottoman untuk mundur karena mengira Medina memiliki jumlah pasukan yang cukup banyak dan memiliki persediaan meriam amunisi yang cukup banyak untuk menembak pasukan Ottoman. Padahal yang terjadi justru sebaliknya.